Bala. Jadi dalam satu kata atau dalam eh, satu kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki ma'anin katsiroh, banyak makna. Maka ketika kita pilih makna yang pas, maka nanti akan lebih pas ya. Ketika kita memilih makna yang tepat, maka nantinya terjemahannya akan semakin mudah untuk dipahami dan nantinya terjemahan yang kita sampaikan itu akan tersampaikan. Maksud dari apa dari eh, nas tersebut. Nah, seperti itu. Contoh kita kemarin contohkan ya terkait dengan yang bagi. Yang bagi itu kadang maknanya seharusnya, kadang maknanya wajib, ya, kadang maknanya selayaknya. Ya, yang mana? Jangan-jangan nanti kita terjemahkan yang seharusnya mu'alif ya itu menginginkan maknanya adalah wajib tapi diterjemahkan dengan apa selayaknya kan nggak pas atau sebaliknya mu'alif hanya ingin menyatakan bahwasanya selayaknya seorang itu akan demikian 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 tapi karena penerjemahan terlalu kaku maka dia apa terjemahkan dengan wajib. Nah, kan nggak pas. Kemudian contoh yang lain lagi terkait dengan apa namanya eh, hal yang sering ini ya, sering kita dapatkan bahwasanya kalimat apa namanya naza'a. Naza'a itu makna apa saja kemarin? Naza'a apa? Mencabut salah satunya, Zat. Yang mencabut salah satunya. Kemudian yang lain meletakkan atau bisa maknanya mirip dalam hadis ya terkait dengan apa namanya hadis dari Ummu Sulaim ya. Ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah apa namanya wanita itu wajib mandi ketika bermimpi? Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwasanya apa namanya ketika dia keluar air, kah? Ketika itu Muslim mengatakan afan bukan itu ya, afan tapi eh, yang terkait dengan seorang itu akan mirip dengan orang tuanya ketika apa namanya eh, dia terlebih dahulu sampai maka di situ dikatakan adalah naza'a. Naza'a itu artinya adalah tasyabbaha, artinya mirip, bukan artinya mencabut dan bukan artinya apa namanya meletakkan. Nanti naza'a itu bisa meletakkan, bisa mencabut dan lain sebagainya. Nah, itu kita memilih diksi yang pas. Kemudian pada kesempatan hari ini, nanti tetap praktek tetap ini ya, tetap kita apa namanya, tetap kita jalankan. Karena dengan praktek ini kita akan lebih memahami dan lebih terbiasa dalam nantinya menerjemahkan. Jadi kita akan eh, bacakan kaidahnya, kemudian nanti akan berpraktek satu persatu. Yang lain juga nanti kita berikan hak untuk merespon dan untuk bisa musyarakah dalam kegiatan kita supaya kegiatan kita ataupun perkuliahan kita pada kesempatan hari ini dan perkuliahan yang selanjutnya ini benar-benar efektif. Nah, yang lain juga akan belajar dari apa yang sedang dibaca oleh rekannya. Oke. Kaidah yang kedua adalah penerjemahan apa namanya masdar itu dengan fiilnya. Contoh ketika disebutkan dukhulut thalib ilal fasl. Ya. Maka kita terjemahkan dengan fiilnya. Thalib masuk ke kelas ya. Ketika thalib masuk ke kelas. Ataupun yang sering terjadi adalah ketika kapan? Ketika masdarnya adalah masdar muawwal. Masdar muawwal disusun dari apa saja? Siapa yang tahu?
Masdar muawwal disusun dari apa saja biasanya? An dan fi'il An mudhari. dan fiil. Kemudian satu. Yang kedua, an dan fiil apa? Yang fiil ya, Fi'il jelas fiil mudhari. ya. Ya. Baik. Kemudian yang lain apa? Anna, Masdar isim, muawwal. isim Anna. anna dan khabar anna. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa? Apa? Ma ya al-masdariyah dan fiil. Ya, itu ada namun disebut dengan masdar al-muawwal. Maka ya ketika sering kita menerjemahkan masdar tersebut itu dengan apa? Dengan fiil. Terutama ketika kita ingin menyampaikan bahwasanya yang di apa namanya, yang ditekankan itu perbuatannya. Ya, kan ketika sebuah fiil itu mempunyai dua ini ya, dua hal yang bersatu dalam fiil. Ya, Oke. Dalam fiil itu ada dua yang berlangsung pada saat kita ucapkan. Yang pertama adalah apa? Hudusnya, perbuatannya. Yang kedua adalah apa? Zamannya. Contoh, kataba. Kataba itu apa? Alkitabah fi zamanil maldi. Kemudian yaktubu. Yaktubu apa? Alkitabah fi zamani al-hal awil mustaqbal. Uktub ya. Uktub apa? Alkitabah, hudusnya adalah kitabah dan zamannya adalah al-mustaqbal atau pada zamani takallum. Nah, pada waktu itu pada masdar muawwal, masdar muawwal itu yang ditekankan sebenarnya adalah perbuatannya. Maka ketika itu tidak perlu kita apa namanya terjemahkan sebagai masdar. Hmm. Contohnya adalah uhibbu an tasroba. Jadi eh, apa namanya yu'awalu bi apa uhibbu syarobaka. Oke. Tapi yang kita inginkan bukan masdarnya itu, tapi yang kita inginkan adalah maksudnya adalah perbuatannya itu sendiri. Maka kita terjemahkan apa? Berarti tadi saya ingin kamu minum. Ya. Bukan apa namanya saya ingin apa namanya minummu. Nah, kan nggak pas. Baik. Kemudian ditambah lagi bahwasanya apa? An itu mengandung berapa hal? Konsekuensi dari an apa? Konsekuensi dari al apa? Dari an. Konsekuensi dari an apa? An masdariyah. Konsekuensinya apa? Ada yang paham? Nanti ini berkaitan dengan kaidah kita pada kesempatan hari ini. Kenapa kita terjemahkan masdar muawwal itu dengan terjemahnya ya, perhatikan terjemahnya dengan fiilnya bukan dengan masdarnya. Padahal konteksnya adalah masdar muawwal. Apa konsekuensi an? Apa contohnya? Apa yang bisa menyebutkan? Siapa? Biasanya yang sering jawab ini apa namanya? Hamzah alias silakan. Apa konsekuensi an al masdariyah? Um, Penasab Ustaz, Nasab satu, kemudian taukid, ini apa? taukid, Bukan taukid, bukan. Kalau yang an yang taukid. Kalau an bukan. Apa? Yang sering jawab juga siapa? Farah mana Farah?
Izin, para Nurul Farah, Mengubah fi'il mudhari Ustaz menjadi masdar sori. apa? Mengubah fi'il mudhari menjadi masdar sori. Ya, betul. Bukan ini, apa namanya? Maknanya bukan merubah fi'il mudhari menjadi masdar sori, bukan. Ya, ditakwil nanti dia dan fi'ilnya itu ditakwil sebagai masdar sori. Kan disebut dengan masdar muawwal. Yang ketiga apa? Ini yang paling ini, yang paling pas nanti untuk membuktikan bahwasanya masdar muawwal itu diterjemahkan sebagai fiilnya, bukan dia sebagai masdarnya. Yang ketiga ini yang paling penting. Apa? Siapa yang ini pernah ini? Zahra pengen jawab tadi? Silahkan. Seluruh susunannya berubah menjadi masdar muawwal. Ya, tadi ya hampir sama tadi yang disampaikan Siti Saidah. Ini yang paling penting Anda sampaikan bahwasanya an itu adalah apa namanya? Harful istiqbal ataupun maknanya adalah kan tadi kita sebutkan bahwasanya fi'il mudhari itu yoh apa namanya yohtamal ala maknayain al-hal wal mustaqbal. Tapi ketika dipasangi an, maka maknanya harus mustaqbal, tidak boleh yang hal. Contoh ketika kita sebutkan, contoh uridu antajlis. Ya. Dan arju atau ohib julu suka ya ba'daan ba'da takolumi hada. Bukan yang duduknya engkau sekarang. Karena an itu adalah huruf istiqbaliyah ataupun maknanya adalah apa? Yang nantinya ketika kita sampaikan kita pasangkan an itu dengan fi'il mudhari, maka maknanya yang hal itu sudah terlepas. Maknanya hanya tertinggal yang mustakbal saja. Maka ketika kita mengatakan kepada seseorang, ya, uridu antahdura ghadan. Nah, maka dia sudah hadir pada saat ini, tapi yang kita inginkan kehadirannya yang akan datang. Nah, itu adalah manaan dan inilah menjadi apa namanya penguat bagi kaidah kita bahwasanya menerjemahkan masdar muawwal adalah yang kita tekankan adalah perbuatannya, bukan dia sebagai masdarnya. Contoh ketika kita katakan apa contohnya eh, kita katakan bahwasanya eh, apa contohnya adalah masdar muawwal sebagai maf'ul atau sebagai fa'il. Jadi yang sebagai maf'ul sudah ya. Contohnya adalah uridu antahdura ghadan. Kemudian kita apa namanya? eh, yang ini ya, yang sebagai apa namanya? Yang sebagai naibul fa'il. Yang sebagai naibul fa'il contohnya adalah eh surirtu an tahdura ghadan. Nah, surirtu an tanjaha. Apa bukan seperti itu contoh apa namanya itu sebagai maf'ulun bih juga contohnya yang sebagai naibul fa'il ya sebagai naibul fa'il contohnya yang masdar muawwal adalah apa sebentar eh apa contohnya adalah hubbiba ya an tanjah ya sangat diharapkan atau yurja an tanjaha yurja an tanjaha diharapkan kau sukses atau dan lain-lain sebagainya itu nantinya ini adalah menerjemahkan masdar itu ketika pas dengan apa namanya fiilnya maka kita terjemahkan fiilnya
Akan tapi kalau tidak bisa, maka kita kembalikan ke masdarnya. Contoh tadi kita sebutkan yang pertama adalah apa namanya? eh Dukhulut thalibi ilal fasli, ya, khairun. Nah, masuknya seorang thalib ke kelas itulah bagus. Dan contoh ketika kita terjemahkan apa biasanya terkait dengan masdar yang diterjemahkan dengan fiilnya. Maka ada beberapa hal yang nanti kita harus terjemahkan masdar itu dengan fiilnya. Ya. Masdar ini sebagai apa? Kalau apa namanya? Kalau kita apa namanya? Ma, nama lain dari masdar apa namanya? Nama lain dari masdar apa? Nama lain dari masdar apa? Siapa yang suka jawab? Biasanya eh, siapa tadi? Zahro, silakan. Apa nama lain dari masdar? Nama lain dari masdar apa? Nama lain dari masdar. Harisaton Maf'ul mau jawab? mutlak bukan Silakan. Ustaz. Apa? Maf'ul mutlak bukan Ustaz. Bukan. Maf'ul mutlak nanti diambil dari masdar, betul. Tapi kalau masdar itu dinamai dengan maf'ul mutlak kurang tepat. Silakan. Ismi Siapa? fi'il bukan Lulu. Ustaz. Silakan Lulu apa? Isim fi'il bukan Ustaz. Bukan. Mungkin Ana paham. Antum mau menyebutkan sesuatu yang antum ingat tapi kurang Isim tepat. hadas. Apa namanya Zahra? Isim hadas. Apa? Isim apa? Isim had apa namanya itu? Hadas. Apa? Ya, betul. Tapi kurang pas ini adalah ismul makna ya. Makna. Jadi kan setiap fiil itu punya dua hal yang saling tadi Anda sebutkan di awal, punya makna yang berjalan secara bersamaan. Itu maknanya dan waktunya. Contoh, kita sebutkan ketika eh, apa? Yadkhulu. Yadkhulu adalah apa? Dukhul itu adalah maknanya isim apa namanya? Masdarnya. Maknanya adalah dukhul fi waktil hal awil mustaqbal. Kalau dakhala apa? Berarti dukhul fi wakti madin. Ya, fil waktil madi. Nah, kalau udkhul apa? Ad-dukhul fil apa? Zamanil mustaqbal. Paham tuh? Bayinan. Bisa diulangi? Siapa ya? Atkia, Miftahul Rizki, silahkan. Ketika fi'il itu mempunyai dua hal yang berjalan secara bersamaan. Apa saja itu? Apa? Atkia, Miftahul Rizki. Apa? Apa Ustaz suaranya bisa terdengar tidak Ustaz? Bisa, silahkan. Yang pertama, dia sebagai maf'ul bih atau sebagai naibul Bukan, fa'il. bukan. Bukan. Fi'il itu ada dalam fi'il tersebut dua yang berjalan secara bersamaan. Apa saja itu? Yang Anda sebutkan tadi? Oh, yang isim masdar tadi Ustaz. Bukan isim masdar. Masdar dengan isim masdar itu beda ya? Apa? Afan Ustaz, anak kurang paham. Ya, Belum bisa paham. diulangi. Hamzah alias Apa Ustaz? setiap fi'il itu punya dua hal yang berjalan secara bersamaan. Apa saja itu? Yaitu makna dan waktu. Makna dan waktunya. Baik. Ustaz. Nah, karena hal ini ada namanya apa namanya?
fiil nakis. Ada namanya apa? Fiil, fiil apa? Nakis. Nakis. Kenapa nakis? Tadi yang Anda jelaskan, sakutkan dengan kenapa ada namanya fiil nakis. Coba cermati. Kenapa kok disebut fiil nakis? Coba dicermati. Tidak memenuhi kriteria fiil, Ustaz. Ya, eh, tadi Siti Saidah, fiil itu punya dua hal yang berjalan bersamaan. Apa saja tadi? Makna dan waktu. Oke, perhatikan di fiil nakis. Dia hanya punya apa? Waktu. Baik, nah, barakallahu fiik. Contoh. Nah, hanya punya apa? Hanya punya apa tadi? Waktu. Hanya punya. Waktu. Baik, maknanya kosong. Kosong. Maka dia butuh apa namanya tambahan. Contohnya adalah apa fiil nakis? Contohnya adalah apa? Kana. Hah? Anak. Kana. Apa? Kana, Ustaz. Hah? Kana, Ustaz. Kana, sahih, kana. Kana hanya apa? Mengandung Mengandung waktu. waktu yang lampau. Iya. Tidak punya apa? Tidak punya makna. Contohnya apa lagi? Selain kana? Selain kana? Laisa. Heeh. Apa? Adha. Adha, ya. Waktu apa? Adha. Waktu Waktu duha. Waktu waktu duha. duha. Baik. Karena dia disebut fa'il nakis karena dia hanya punya satu bagian dari dua bagian yang seharusnya ada dalam fi'il. Baik. Nah, itu yang apa namanya? Apa namanya? Yang menjadikan dia disebut dengan fi'il nakis. Baik, bisa dipahami apa yang Anda sampaikan? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz, insya Allah. Baik. Nah, Fajar Yasin, eh, apa namanya? Tadi kita menerjemahkan masdar dengan fiilnya. Kalau pas maknanya pas dengan perbuatannya, bukan dengan fiilnya. Apa bukan dengan masdarnya. Tadi ada yang menyebutkan isim masdar. Apa perbedaan masdar dengan isim masdar? Apa perbedaan masdar dengan isim masdar? Supaya tidak salah. Apa? Apa perbedaan masdar dengan isim masdar? Supaya nanti tidak apa ada kesalahpahaman ya. Oh ini masdar, ini isim masdar. Apa perbedaannya? Ustaz, tadi anak lagi di hamam, Ustaz. Belum sempat Oh nyimak. ya, silakan. Siapa yang Berlian Nurani? Silakan. Apa perbedaan masdar dengan isim masdar? Karena kita sedang membahas pengantar terjemahan itu menerjemahkan masdar dengan fiilnya, bukan dia sebagai masdarnya. Karena kita berbicara terjemahan di sini. Silakan. Berlian, silakan. Apa perbedaan masdar dengan isim masdar? Apa? Berlian, belum terdengar suaranya? Ya Ustadz, sudah terdengar. Ya, sudah. Silakan. Kalau masdar itu Hmm, mengandung fiil secara utuh. betul. Huruf. Perhatikan, huruf fiil secara utuh. Huruf, Tidak ada yang Huruf dikurangi. ya, Kalau huruf ditambah boleh. dasar. Kalau ditambah Ya. boleh. Tapi kalau dikurangi nggak boleh. Itu adalah apa namanya? Masdar. Contohnya apa? Contohnya? Kalau
Kalau kalau masdar itu contohnya eh atau Atau. atau yu'ti i'toan. Mm-mm. I'toan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau isi masdar, kalau isi masdar itu yang Mm-mm. huruf dasar dari fiil tersebut itu dikurangin. Betul, sahih. Contohnya Contohnya apa? kan tadi kalau masdar itu atau yu'ti i'toan. Kalau isi Mm-mm. masdar itu atoan. Barakallahu fiik. Ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Seperti itu ya. Dan dua-duanya, baik itu masdar atau isi masdar, bisa kita terjemahkan dengan apa tadi? Perbuatannya, fiilnya. Tip. Paham tum? Paham tum, ayuhal ikhwah wal akhwat? Fahimna Ustaz. Tip. Nah, eh, tadi belum tak absen ya. Coba kita absen sekarang. Eh, siapa namanya? Hamzah Abdul Aziz alias Hadir. Lulu Fatimatun Zahra, Hadirah Ustadz. Alisa Putri Hidayat, Hadiroh. Lestari Puji Asuti, Hadirah Ustadz. Okti Aulia Al-Fajari. Oh, tadi izin ya. Ustaz Izin. rapat, sedang rapat. Oh ya, taib. Nah, Nabila Salsabila, Hadirah Ustadz. Abidah Rohmah, Hadirah Ustadz. Gifar Aska Mumtazah. Izin sedang ada acara di sekolahan Ustaz. Taib. Satu sekolah sama Siti Saidah. Enggak, tadi beliau menginfokan minta tolong katanya kalau Oh, khair. Nah. Berlian Nurani Ikhlas Setiawati, Hadirah Ustadz. Karisatun, Hadirah Ustadz. Atikah Rohmah Azakiyah, Hadirah Ustadz. Eka Lutfiyah, Hadirah Ustadz. Siti Saidah, hadir Ustaz. Nurain Bison Hasan, Hadirah Ustadz. Atkia Miftahul Rizki, Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza, Hadirah Ustadz. Muhammad Sapri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan, Hadir Ustaz. Sofi Aulianisha, Sofi, Sofi izin tapi izin nyimak Kak. Soalnya sakit Ustaz, oh tapi nyimak. sakit tapi nyimak tapi. Siti Teguh eh, Utami, Hadirah Ustadz. Anazma Fauzan, Hadir Ustaz. Najwa Lupita Jabir, Hadirah. Nurul Farah, Hadirah Ustadz. Imran Waila Kombi, Hadir Ustaz. Umu Abdurrahman Khonsa AR, Hadirah. Zahra, Hadirah. Nah, sebagaimana biasanya kita akan praktek ya. Akan praktekkan. Yang pertama kita tanyakan dulu. Tip. Kita sudah mempelajari dua kaidah ya. Kaidah yang pertama apa kemarin? Kaidah yang pertama Pemilihan diksi. memilih diksi yang pas untuk memberikan maksud yang tepat. Kemudian kaidah yang kedua pada hari ini adalah menerjemahkan masdar dengan apa? Menerjemahkan masdar Dengan fiilnya Ustaz. dengan fiilnya. Barakallahu fiik. Ya, kita praktekkan ya. Tip. Afwan Ustaz, saya mau tanya dulu Nah, Ustaz. tip, tafadhol, silakan. Tadi tadi antum menjelaskan kalau masdar muawwal atau masdar Ya. itu kan atau ini nih fiil mudhari itu kan mengandung dua makna yang makna hal atau makna mustakbal gitu. Betul, ya. Kalau ada Terus annya pasti nanti mustakbal. ya Ustaz, apakah selalu demikian Ustaz kalau terjadi annya Selalu, pasti? selalu seperti itu. Eh, tidak mungkin ketika ada annya dia bermakna hal, tidak mungkin. Seperti Oh, itu. baik, baik Ustaz. Tip, Jazakallah. nah, pasti.
Barakallahu fiik. Tip, eh, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita praktek? Ya, ini kita gulirkan. Siapa yang mau sesuai dengan absen supaya runtut? Silahkan disepakati. Absen Ustaz. Sesuai absen ya. Absen yang pertama tadi tip, yang pertama Hamzah Abdul Aziz alias. Silahkan dibaca dari awal ya. Jadi ini nanti diterjemahkan ya, diterjemahkan sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Nanti ada kaidah-kaidah yang selanjutnya, walaupun nanti belum kita sampaikan, tetap kalau salah ataupun kalau kurang tetap, tetap kita akan bantu untuk menyampaikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun. Alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'dahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad qara'tu هذا الشرح لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأكرم مثواه على القواعد الأربعة Apa tadi? في Akroma atau apa? التوحيد وأكرم مثواه Hmm. على القواعد الأربعة في التوحيد. Yakfi. Tarjim. Takrid, ana nggak tahu set takrid. Takrid itu bermakna wasfu. Wasful kitab. Oh, Huna, Asan. Ini termasuk pemilihan diksi ya. Aslinya adalah wasful kitab. Adalah penggambaran terkait dengan kitab. Tapi kalau di bahasa Indonesia, lazim nggak kira-kira? Lazim nggak kira-kira? Takrid gimana wasfu, al-wasfu. Tapi lazim nggak kira-kira diterjemahkan dengan apa sifat. namanya gambaran tentang kitab? Lazim nggak? Apa? Apakah lazim? Um, Apa? iya Ustaz, insyaallah. Maka diterjemahkan dengan apa? Resensi kitab. Resensi kita. Pernah dengar ya resensi ya? Ataupun Apa? penggambaran buku secara umum. Takrid adalah seperti itu. Wasfu Alkitab. Tip. Resensi kitab. Kemudian Alhamdulillahi wahdahu. Alhamdulillah wahdahu. Segala puji hanya milik Allah saja dan semoga selawatnya dan selamatannya atas nabinya yang tidak ada seorang nabi setelahnya yaitu Muhammad Nabinya dan terlalu banyak antum. Afan Ustaz. Tadi kan menyebut nabi 2 kali. Jangan terlalu Dan banyak. Mm-mm. dan semoga selawat Allah dan keselamatan atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya Ah, yaitu kepada Muhammad, am, kepada siapa? kepada siapa yang tidak ada nabi setelahnya Yaitu adalah. wahai yaitu adalah Muhammad Nah, bisa dan dipahami ya. Jadi kan man di situ jangan dikatakan nabi karena kan belum ada kalimat nabi. Tip diulangi. keluarganya dan para sahabatnya. Amma Hmm. ba'du. Dan sungguh aku telah membaca uh, penjelasan ini yang milik syekh kami atau syekh kita dan orang tua kita, syekh yang dermawan, yaitu Van, syekh samaha itu bukan dimaknai dengan dermawan ya. Apa? Samaha itu gimana makna malu? yang mulia. Ustaz. Ya. Sa'atul ilm. Ini ilmunya yang luas, samaha itu. Tapi nggak perlu diterjemahkan karena nggak wajar ya.
Itu bukan uslub kita, bukan termasuk bagian dari apa namanya bahasa kita adalah sanjungan-sanjungan seperti itu, maka kita terjemahkan aja sama hatu syekh. Udah apa namanya Oh, sudah cukup. Baik. sama sama hatu Syekh Abdul Aziz bin Tadi Abdullah bin Afan tadi Baz. antum baca apa namanya? Sama hata ya. Um, yang benar sama hati saya. Ustaz. Nah, saya barakallahu fikum. Itu yang benar. Baik, kemudian Semoga Allah wa akrama mathwahu, dan hmm, semoga Allah memuliakan tempatnya, uh, ya. pahalanya, ganjarannya, Bukan, Mas Wahub benar tadi. Tempatnya, tempat kembalinya. tempat kembalinya, Hmm, em, atas ya. kitab kaidah, empat kaidah ini dalam ilmu Hmm. tauhid. Baik, nah, barakallahu fikum. Alfi soal. Ya. Nah, ini mungkin seorang itu bisa baca kitab, tapi untuk menerjemahkan itu perlu ilmu tersendiri ya. Jadi kan tadi kita lihat bahwasanya Hamzah ini sudah mahir baca kitab, tapi dalam menerjemahkan masih apa namanya perlu pembiasaan. Jadi terkait dengan alamalla nabi ba'dahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du tadi apa namanya sih kurang terbiasa. Baik. Selanjutnya coba Lu Fatimah Zahra. Silahkan, Oleh Ustaz. silahkan. Lu. Yang Wallati Oke, silakan. ya, Ustaz. Apa nih? Silakan. Wallati alfahash syekhul syekhul mujaddidul mujaddidul alimul alimul alamatu Muhammadun Muhammad bin Abdil Wahab Wahabit Ta'mimi wa ghafara lana walahu wa qad wadaha syakhsu fi hadha syarhi ma syakhsi syahr syarhi ma ma tadoma tahu hadhil kiwadati minal bainat tauhid alladhi fa ar alladhi faradahu Allahu alal ibyad ibyadi. Nah, terlihat eh, sebenarnya sudah mungkin sudah paham ya kaidah-kaidah, tapi kurang terbiasa membaca. Jadi kan kita sampaikan dari awal untuk bisa menerjemahkan dengan baik itu ada 3 syarat. Siapa yang bisa menyebutkan syaratnya kemarin? Untuk bisa menerjemahkan dengan baik minimal punya 3 syarat. Apa itu kemarin syaratnya? Siapa yang bisa menyampaikan? Menguasai Iya, bahasa aslinya, betul. Yang kedua, menguasai bahasa yang ingin diterjemahkan, dan iya. menguasai topik yang sedang dibicarakan. Berkonflik. Ya, lu dibiasakan lagi ya. Anak yakin antum sudah paham bahasa Arab dan sudah anak yakin bahwasanya lu sudah paham kaidah, tapi cuma belum terbiasa. Wallati allafaha syekhu al-mujaddidu al-alimul allamatu Muhammadun ibnu Abdul Wahhabi At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lana wa lahu
Waqad waddaha asy-syaikhu rahimahullahu fi hadha syarhi ma tadammanathu hadhil qawaidu min bayani tauhidil ladzi faradahullahu 'alal 'abidi. Baik. Nah, ini silahkan diterjemahkan. Lulu. Eh, Tadi al-lafa ya, bukan al-faha ya. Al-lafaha. nah, Ustaz. Silahkan diterjemahkan. Yang ditulis oleh Syekh Heeh. Mujadid Baik. Kalau dalam ulama struktur bahasa Indonesia, subjeknya dulu atau predikatnya dulu? Kalau dalam struktur bahasa Indonesia. subjek Nah, maka cari subjeknya. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Subjek dari sub- wallati allafaha asy-syaikhu al-mujaddidul alimul allamah. Mana subjeknya? Ah, Hmm. gimana Ustaz ya? Mana subjeknya? Subjek itu kalau gampangnya adalah fa'ilnya. Fa'ilnya. Syekh Subjeknya mana? Mujadid Asy-syaikhu. Maka terjemahkan dulu supaya enak didengar, maka terjemahkan subjeknya dulu supaya pas dengan bahasa Indonesia. Silahkan apa? Yang mana Syekh Muhammad atau Syekh yang mana heeh, yang mana Syekh Syekh Mujadid Mujadid Syekh heeh, Mujadid heeh, ulama yang besar eh ya Muhammad bin eh, Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi telah menuliskannya. telah menuliskannya. Oke, kemudian Semoga, semoga Allah semoga Allah mengampuni kami heeh, dan beliau. dan beliau. Kemudian dan ingat subjeknya dulu dicari. Dan Syekh Mujadid Nggak usah menjadinya lagi, kan nggak ada di situ. Hmm. ya dan Syekh eh, telah Hmm. menjelaskan atau membahas Hmm. dalam apa ya? Ini dalam Hmm. Pada, jangan dalam, oh pada pada, penjelasan penjelasan pada penjelasan ini. yang terkandung Hmm. Hmm. dalam dalam apa ya? Pokok tersebut. Hmm. Kemudian, eh, Yaitu tentang penjelasan tauhid. gimana tadi? Tadammanathu hadhil qawaid. Mana failnya? Fail dari tadammanathu. Failnya mana? Failnya Hmm. eh tersebut Hadhihi. hadhi Ya. Kemudian al-qawaid sebagai apa? Sebagai badal. Silahkan. Maka terjemahnya bagaimana? eh, mm, bel- Hmm. beliau menjelaskan tauhid Bukan seperti itu.
Bagaimana? Anak kurang paham Ustaz Afwan. Oh, kurang paham. Tato manathu apa artinya tato manathu? Apa tato manathu artinya apa? Apa artinya tato manathu? Tato manathu. Tahu. Apa? Mencakupnya. Berarti gimana cara cara menerjemahkannya? Yang mana Syekh telah menjelaskan pada penjelasan ini ataupun dalam syarah ini apa yang ya eh, kaidah-kaidah ini mencakupnya dari penjelasan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya atas hamba-hambanya. Ya. Baik. Habis soal yang lain juga memperhatikan ya, yang lain juga memperhatikan dan kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan. Ya, silakan kalau nggak ada siapa namanya tadi Lulu ya untuk dibiasakan lagi membaca kitab. Nah kan antum semua di sini adalah PBA dan harus menguasai bahasa Arab. Ya, dan selanjutnya siapa ini Alisa Putri Hidayat. Silakan. Karena waktunya terbatas kita sedikit-sedikit aja ya. Silakan Alisa. Nah, Ustaz. Ya, Wa silakan ma Alisa. fihi wa ma fihi yunafihi Wama, minasyirki Wama tadi. Wama. wa ma yanafihi Mm-mm. minasyirki wa baina halal musyrikin al-awwalin wa iqraruhum bitauhidir rububiyyah wa annahu lam yu'samu yu'samu dimaihim wa amwalihim bal Baik, so. sampai sini aja. Tadi masih ada kesalahan ya. Nah, Nah, Ustaz. oke. Ini di sini apa namanya? Wama yunafihi bukan yanafi. Yunafihi. Oke. Nah, Wama yunafihi minasyirki. Oke. Wa bayyana halal musyrikina al-awwalina wa ikrari ya wa ikrarahum bitauhidir rububiyah wa annahu lam yaksim dima'ahum wa amwalahum. Baik, habis soal. insyaallah maaf Ustaz. Baik, nah, silahkan diterjemahkan. Wa ma yunafihi. Dan apa saja yang bertentangan Heeh, dengan dengannya kesyirikan heeh, dan menjelaskan kondisi orang-orang musyrikin yang terdahulu ya. wa iqraruhum bitauhidi Heeh. persetujuan Bu Ustaz, Pengakuan pengakuan mereka dengan bertauhid hmm, rububiyah, dengan tauhid rububiyah tauhid rububiyah wa annahu dan bahwasannya heeh, mereka tidak Yaksam itu apa apa Ustaz? menjaga. Pernah dengar Dan maksum ya? bahwasannya Ya, silakan nah, bahwasanya hal tersebut bahwasannya hal tersebut eh, tidak tidak mencegah darah heeh. mereka dan harta-harta mereka. Barakallahu fikum. Nah, habis soal yang lain juga silakan ditanyakan kalau kurang jelas. Yuk, silakan. Ya, karena waktunya terbatas, kita lanjutkan ke Lestari Puji Astuti. Na'am, Ustaz. Ya, Bal sara hujjatan 'alaihim wa la'alla Allah ta'ala an yanfa'a bihadha syarhil mufidi kama nafa'a bi aslihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Tarjim. Bahkan menjadi hujah atas mereka Mm-mm. dan semoga Allah Ta'ala eh,
memberikan manfaat dengan Mm-mm. syarah dengan kitab Dengan syarah ini, dengan dengan syarah yang bermanfaat ini. barakallahu fiik. Nah, ya ini faedah mungkin kalau ada yang belum tahu, ketika ada apa namanya hada, kemudian setelahnya adalah badalnya, maka nanti apa namanya yang pas diterjemahkan adalah ininya diterjemahkan di belakang. Ya. Dengan syarah yang bermanfaat ini, itu yang lebih tepat dan lebih enak untuk dibaca dan didengarkan. Kama nafa'a, Sebagaimana kitab aslinya bermanfaat, ya. begitu Nah, Ustaz. ini tadi apa namanya? eh, ada yang menanya tadi masdar muawwal ada berapa tadi Anda sebutkan? Ada 3 Ustaz. Yang satu apa tadi? An dan fiilnya, Kemudian yang kedua, ma masdariyah dengan fiilnya, kemudian yang satunya lupa Ustaz. anna wasmuha wa khobaruha. Anna, kemudian isimnya dan apa namanya khobarnya. Anna wasmuha wa khobaruha. Ya, ini contoh dari yang mana tadi dari ketiga tadi? Yang An dan fiilnya. bukan ini nih. Mana Hah? fa'a bi aslihi. Ah, yang ma masdariyah ya Ustaz. T barakallahu fiik. Nah, ini adalah masdar muawwal dari ma masdariyah. T. Berarti apa? Ditakwil dengan masdar sorenya apa? Karena fa'i aslihi. Oke. Takwilnya adalah Sebagaimana karena masdar muawwal adalah ditakwil dengan masdar yang sorry. Kama nafa'a bihi asli kama nafa'a bi aslihi kana fa'i aslihi. Baik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Silakan diterjemahkan. dan semoga sholawat Hmm. dan semoga sholawat Hmm. tetap tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Barakallahu fiik. Selanjutnya siapa di sini? Okti izin ya. Nanti yang Nabila Salsabila, silakan. Nabila, Nah, Ustaz, apakah udah terdengar suaranya? sudah, silakan. Dari Bismillahirrahmanirrahim ya, Ustaz. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala min la nabiyyi ba'dihi wa ba'da fa inna min rahmatillahi ta'ala bihadhil ummah an qayya qayyida laha kullu fi fi kulli Waalaikumsalam adri minal usuli ulama salihin wadu wadu'atan muslihina yadhubbuna an dinillah wa yubayyinuna linnasi ahkamahu wa yu wa yum wa yumahhisuna asy wa yumahhisuna syubuhat wa yuziluna Ulangi apa? Ulangi. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu. Ulangi. Enggak usah panjang-panjang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu.
Fa inna Fa'inna man fa'inna fa'inna min rahmatillahi ta'ala bihadhil ummah an qayyada laha fi kulli asri minal usuri ulama salihin nasihin. Baik, udah sampai sini aja, silakan. Tadi ada yang salah ya. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du fa inna min rahmatillahi ta'ala bihadihil ummati an qayyada laha fi kulli asrin minal usuri ulama'a nasihina. Baik, Nah, silakan. segala puji hanya milik Allah Hmm. dan salawat serta salam tercurah kepada beliau Hmm. dan yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du. Sesungguhnya termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini bahwa dia senantiasa menyiapkan Apa? Qayyada. Apa? dia Hmm. Apa? dia menyiapkan kalau Ustaz bukan ya? Barakallahu fikum. Sahih, menyiapkan. Menyiapkan bagi mereka di setiap masa para ulama yang nasihin itu apa? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Ya, baik. Habis soal? Baik, lau lam yujad soal, tafadhol, Pak Dahu. Man? Siapa tadi? Istilahnya Abidah Rahmah. Silakan, Abidah Rahmah. Ya, Ustaz. Ya, silakan. ودعاة مصلحين ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومن هؤلاء الدعاة مصلحين الإمام محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Hmm. الذي الذي جدد الله به أمر الدين بعدما كادت أن تدرس Tandarisa. معالمه. Baik. Nah. Baik, sampai sini. Silakan diterjemahkan. Wadu'atan Silakan. muslim dan serta para dai yang Hmm. melakukan perbaikan Ya, silakan. Kemudian. yang fauna mereka Hmm. mereka Hmm. menepis Ya. Hmm. Orang-orang yang berlebihan, kholin. penyimpangan orang-orang yang berlebihan dalam agama. Ya, kemudian. Wantihalil mubtil. Hmm. Dan kepalsuan para pembatal keimanan. Ya, kemudian. Dan takwil-takwilnya orang bodoh, orang-orang Ya, jahil. kemudian. Dan di antara para dai itu adalah Imam Muhammad
bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Alladzi jadadallahu, yang telah Allah memperbaharui telah yang Allah telah memperbaharui perkara agama hmm, dari setelah hampir ini hampir tandarisa. hampir, Apa artinya tandarisa? Tandarisu, indarosa indarisu, lenyap. hampir lenyap, hampir sirna Hmm. gitu. Oke. Hampir lenyap. Ma'alim artinya apa? Ma'alim artinya Dunia, bukan, ilmu, ilmu. bukan. Ma'alim ini adalah onwan, syiar-syiarnya. Oke. Hampir hilang apa namanya ajaran-ajarannya atau syiar-syiarnya. Oke. Paham? Paham itu? Paham tuh insya Allah. Oke, nah. Kemudian setelah itu Ghifar, Aska Mumtazah, silakan. Ghifar, Izin Ustaz. apa? Gifar izin Izin ya? Ustaz. Oh ya. Eh, Berlian, silakan. Berlian. Berlian, Berlian. Tadi pesan di Zoom katanya belum bisa open mic Ustadz lagi di kendaraan. Oh ya, kayak. Akan yang selanjutnya Harisatun, silakan. Harisatun. Kan Harisatun? Harisatun ada? Harisatun? Hadira Ustadz. Ya, silakan. Dibaca dan diterjemahkan. Walakod walakod eh, apa ini Tat? Walakod Waffaqallahu. wafaqallahu dzalikal imamu ila tad ila tadwina adadun minal muallifatil naf, nafi'atil muhdarati fi alfa fi alfaduha wa wa mabanaha Oke, nah, al-azimat. Harisatun, Ana yakin antum nanti sudah belajar tapi kurang terbiasa membaca kitab ya. Coba diperhatikan lagi. Walaqad waffaqallahu dzalikal imama. Kenapa dibaca imamah? Kenapa dibaca imamah? Bukan tadi baca imami ya. Kenapa dibaca imamah? Nggak tahu Ustaz. Siapa yang tahu? Silahkan untuk musyarakah. Yang lain, hidupkan mic-nya. Sebagai Silahkan. maf'ul Kenapa bih. dibaca? Sebagai apa? Maf'ul bih. Kurang tepat. Musyar ilaih atau badal Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahsan. Naam, ahsan. Baik. Bagi musyar ilaih ya, atau badal. Barakallahu fiik. Maf'ulun bihi yang mana? Dzalika ismul isyarah. Naam. Barakallahu fiikum. Jadi dibaca imamah karena apa? Karena dia sebagai musyar ilaih atau badal. Ila tatwini bukan tatwina. Kenapa dibaca tatwini tadi? Harisatun? Harisatun, kenapa dibaca tatwini tadi? Nggak arif Ustaz. Oh, tatwini, harusnya tatwini ya. Kenapa disebut tatwini? Ada ilahnya. Silahkan diterjemahkan. Ila tatwini ada di, ya. Ila tatwini adadin. Minal mu'allafati, bukan mu'alifat, tapi mu'allafat. Minal mu'allafatin nafi'ati al-mukhtasarati. Fi alfadhiha wa mabnaha. Silahkan diterjemahkan. Hadisatun.
Harisatun, silakan diterjemahkan. Afan Ustadz, Ana belum bisa. Oh, belum bisa. Taib, nah. Taib. Yang bantu silakan, siapa? Ada yang mau bantu beliau untuk menerjemahkan? Silakan, siapa yang mau membantu menerjemahkan? Hamzah, Alia, silakan dibantu terjemahkan beliau. Silakan. Ila tadwin, Tadwin memberikan ya. taufik, memberikan Semoga taufik, Allah, ada yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik Ustaz, hmm, ya kepada beliau kepada kepada pada imam itu, hmm, kepada beliau untuk menulis atau menyusun menyusun. beberapa tulisan yang bermanfaat yang Nah, Ahsan, jadi minnya nggak usah terjemahkan ya, karena min itu sebagai min apa tadi? tapi Bukan min bayaniyah. Ya, jadi nggak usah terjemahkan. Jadi beberapa apa namanya mu'alafat karya-karya an-nafi'ah yang apa? Yang bermanfaat Ustaz, al-mukhtasarah. yang ringkas. Lanjutkan. Fi alfadhiha wa banaha, yang ringkas di dalam lafat-lafatnya dan Mm-mm. em, susunannya, Bukan susunan apa namanya? Mabnaha, bangunannya, bukan bangunan ya. Dalam kitab, dalam bahasa kitab, ukurannya. Gitu kan. ukurannya. Oke. Jadi kan maksudnya di situ kan bentuknya kecil gitu ya. Apa namanya? Kitabnya itu kecil-kecil gitu, mabnaha. Jadi ukurannya kecil-kecil. Jadi kalau mabna aslinya memang ini bangunan, tapi kan kita diksinya yang pas adalah ukurannya, yang apa namanya ringkas, ya, ringkas, lafat-lafatnya dan ukurannya. Ini kan apa namanya buku-buku yang beliau adalah buku yang kecil, buku yang ringkas. Kemudian silakan yang selanjutnya kita persilahkan untuk Atikah Rohmah Adzakiyah. Atikah, silakan. نعم أستاذ. Hmm. العظيمة في معناها ومن تلك المؤلفات القواعد الأربع التي اعتنى بها Hmm. أئمة الدعوة من بعده Hmm. وحرصوا على شرحها وبيان معانيها لطلابهم وتلامذتهم. Barakallahu fiik. Ahsan. Tarjimi. أم، آه، الألم. Namun maknanya sangat mendalam Ah, eh, dan dan salah satu karyanya waktu itu adalah Al-Qawaidul Arba hmm. yang eh, yang sangat diperhatikan oleh para ulama setelahnya, Hmm. dan mereka sangat bersemangat untuk menjelaskan syarah Hmm. menjelaskan apa namanya Menjelaskannya. menjelaskannya Hmm. isi dan makna Mubayani Ma'aniha, isi dan makna buku tersebut kepada para muridnya. Nah, habis soal. Kalau Anda tanya, wa min tilkal mu'allafati al-qawaidul arba'u. Baik. Ini apa namanya? Al-Qawaidu. Kenapa dibaca Al-Qawaidu? Silahkan, kenapa dibaca Qawaidu? Kedudukannya sebagai apa kedudukannya? Khobar. Bukan. Sebagai mubtada justru ya. Ya. Oh, nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik.
Tab, selanjutnya eh, kita minta kepada Eka Lutfiah. Silakan Eka Ustaz, Lutfiah. jelas tidak, Ustaz? Ya, sudah jelas. Silakan. Nah, wa mimman i'tina di kitabil imam Muhammad bin Abdul Wahhab amatan wa hadhihi risalah khosatan samahatan samahatan ya, Ustaz? Ya nanti tak dengarkan, dibaca Samahatan dulu. wa hadhihi risalah tu khosatan sama samahatu syaikhunal alamatu syekh Abdul Aziz Abdul Aziz bin Bazin rahimahullahu taala haitsu darrasaha marora. Sudah Tadi cukup. Ustaz, Wami mani tanah bikutubi, bukan kitab ya. Bikutubil Imami Muhammad ibni Abdul Wahhabi amatan hadhihi risalah, ya, khasatan sama hatu syekhina al-allamati asy-syekhi Abdul Aziz ibni Bazin rahimahullahu taala hai sudarrosaha miroron. Habis soal sama tadi sama satu ya, Ustaz. apa namanya? Sama hatu ya, sama hatu. Dia Sama itu hatu syekhina al-allamatu syekhu Abdul Aziz ibni Bazin rahimahullah sama satu taala berarti dia mudhof ya, sebagai Ustaz. fa'il dari i'tana, ya. Wa mimani tana bi kutubil Imam Muhammad ibni Abdul Wahhabi amatan wa hadhihi risalati khosatan, ya, sama hatu. Kenapa sama hatu? Karena dia sebagai fa'il dari apa? I'tana. Gitu ya. Paham ti? Paham ti? Kalau Lutfiyah? Kalau Lutfiyah paham? Kalau Lutfiyah? Kok nggak ada suaranya? Oh, terlempar ya. Ya. Yang selanjutnya silakan Siti Saidah, silakan Siti Saidah. Baca yang Terjemahnya barusan. tadi karena Siti Eka Lutfiah kayaknya terlempar. Eh, Wa wa mim mina wa mimani tanah. wa mimman i'tana bi kutubil imami Muhammad bin Abdul Wahhab amah. Eh, Wa dan di bihadhihi antara risalati khosatan wa hadhihi risalati khosatan samahat khosatan tu samahatan sama syaikhona hatu sama oh, hatu syekhina. sama samahatu syaikhinal al-allamat al-allamatu asy-syaikh Hmm. al-allamati syaikhi Abdul Aziz Sama hatu Abd syekhina al-allamatu. samahatu syaikhina al-allamatu asy-syaikhu Abdul Aziz Zi Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu zin taala. haitsu Oh, haitsu darrasaha miraran. nam tarjimi Di antara dan di antara orang yang Hmm. memperhatikan kitab-kitab Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Hmm. yaitu bin Abdul Wahhab yang Hmm. ya dulu Ustaz. Wa hadza risalah khassah Sejak ini seperti ini ya. Dan di antara orang-orang yang memperhatikan dan di antara pada orang-orang kitab-kitabnya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah secara umum dan secara terkhusus adalah kitab ini, beliau adalah sama satu syekhina Al-Allamatu Syekh Abdul Aziz ibn Baz, gitu ya. Paham di? Nah, Ustaz. Nah, Eh, silakan dan diterjemahkan. ya
Dan di antara yang memperhatikan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baik secara umum ataupun secara khusus, yaitu Kitab ini kitab secara ini khusus, yang kitab memperhatikan ini secara khusus itu ya. ya, Hadhihi eh, risalati khosatan kitab ini secara adalah yaitu Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz hmm, rahimahullah taala. haitsu Beliau telah mengajarkannya ya. berkali-kali. Taib. Nah, di mana beliau telah mengajarkannya berkali-kali. Taib. Nah, kita selesai sampai jam berapa? 10.20 Ustadz. 10.20 ya. Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih banyak ya. Kita tandai berarti pertemuan besok dari siapa namanya? Siti Saidah ya. Berarti besok yang pertemuan supaya eh, yang sudah membaca tidak baca lagi ya, supaya tidak berulang-ulang. Besok yang membaca dari Nur Ain Wason Hasan sampai bawahnya. Taib. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Taib dan Nana berpesan kepada semua mahasiswa untuk selalu baca kitab ya. Karena kan Antuna atau Antum semua adalah PBA dan PBA ini maziyahnya adalah Qiraatul Kutub ya. Ataupun salah satu ciri ataupun keistimewaan dari PBA ini sebenarnya adalah Qiraatul Kutub, membaca kitab-kitab. Di samping muhadasahnya yang bagus, ya. Karena yakin Antum sudah belajar muhadasah di semester sebelumnya dan tinggal nantinya terkait dengan Qiraatul Kutubnya diperkuat lagi. Ya, diperkuat lagi, kemudian harus lebih ihtimam dengan bahasa Arab, dibiasakan sebagai bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Tidak susah, insya Allah tidak susah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Tinggal caranya adalah mencari ya teman-teman yang sama-sama komitmen untuk berbahasa Arab. Seperti itu. Tip, ada yang ini dan tadi khusus untuk apa namanya yang tadi terkendala ya kayak tadi siapa beberapa mahasiswa yang terkendala besok lagi jangan sampai ketika ditanya ataupun ketika diminta udur jangan ini berusaha masih ada waktu besok kan ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya lagi ada sebutkan kaidah lagi kemudian ada apa namanya praktek lagi jangan sampai udur seperti tadi. Jangan sampai kita kan masih ada kesempatan untuk belajar dan manfaatkan waktu ini untuk belajar. Taib hakada dan syukron ala ihtimamikum wa intimamikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Jazakallahu Ustaz. khairan.